Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prasetyawan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran PJOK. Nah, kali ini kita akan pelajari PJOK kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Oke, sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi tentang PJOK lainnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama dapat memahami pengertian pergaulan bebas, dapat memahami bahaya dan ciri-ciri pergaulan bebas, dapat memahami faktor penyebab pergaulan bebas, dapat memahami contoh perilaku pergaulan bebas, dapat memahami dampak bahaya pergaulan bebas, dan dapat memahami cara pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu sendiri pada umumnya membawa dampak yang negatif. Pergaulan bebas bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa memikirkan baik buruknya bagi diri sendiri. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri tentang pergaulan bebas. Yang pertama adalah selalu menghambur-hamburkan uang. Ya jelas, berarti kalau kalian terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka kalian hidupnya akan boros karena sudah banyak pengaruh oleh teman-teman di luar ya. Faktor-faktor di luar banyak mempengaruhi kalian. Jadi kalian akan dengan mudahnya menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi kebutuhan kalian dan kebutuhan teman-teman kalian. Kemudian yang kedua adalah rasa ingin tahu dengan sesuatu hal yang negatif. Apa ini? Ya, hal negatif itu banyak, hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang dapat mempengaruhi seseorang ke dalam tindak kejahatan, tindak kriminal. Jadi kalau kalian mempunyai rasa keingintahuan pada hal yang negatif, itu sudah termasuk dalam ciri-ciri pergaulan bebas. Misalnya lagi kalian punya HP, kalian selalu buka hal-hal yang negatif baik dari YouTube maupun browsing hal negatif. Nah, itu sudah pengaruh dari luar ya, sudah terpengaruhi oleh teman-teman kalian dan dipengaruhi oleh faktor keingintahuan dari kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, misalnya pakaian yang bagi yang perempuan yang pendek ya, yang pakai tidak sopan lah ya. Kemudian yang laki-laki pakaian yang kok sudah disengaja dikoyak celananya ya, itu berarti kalian sudah mengenal dunia luar ya. Nah, itu adalah ciri-ciri kalian sudah mengenali pergaulan bebas. Kemudian yang keempat, sering melakukan pesta hura-hura dengan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Nah, ini hal yang dilarang ya. Jadi memang kita apalagi sebagai anak muda, sebagai anak yang masih dini, sebagai anak SMP, anak sekolah, itu memang tidak boleh ya minum minuman keras, pesta ya, apalagi obat-obat terlarang ya, itu sangat-sangat dilarang ya. Jadi itu kalau kalian sudah terjerumus ke situ, artinya kalian sudah mengenal dunia atau pergaulan bebas. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama adalah pergaulan yang bebas atau tanpa batas. Nah, ini adalah penyebabnya, salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas, yaitu kalian bergaul tanpa batas dari pagi hingga malam ya, kemudian bahkan sampai subuh tidak pulang ya. Nah, itu adalah penyebab akhirnya kalian terjerumus ke pergaulan bebas.
Yang berikutnya adalah kemajuan teknologi. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi merupakan penyebab utama terjadinya pergaulan bebas. Ya jelas, karena dengan kemajuan teknologi berupa handphone Android, ya akhirnya kalian dengan mudahnya mengenal dunia luar. Dan akhirnya bagi yang imannya tidak tebal, maka akan dengan mudahnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman nilai moral dan keimanan atau nilai-nilai agama. Ya, nilai agama itu harusnya diajarkan oleh orang tua sejak dini ya. Jadi ini yang menjadi faktor utama kalian akan terhindar dari pergaulan bebas, yaitu dengan mempertebal ilmu-ilmu agama. Yang keempat adalah minimnya pengetahuan tentang seks dan reproduksi. Nah, seks dan reproduksi tentunya sudah diajarkan oleh guru kalian ya. Untuk SMP, seks ya diajarkan oleh guru PJOK, guru IPA, reproduksi juga guru IPA. Nah, inilah fungsinya ya, supaya kalian tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, kita lanjut, yang berikutnya adalah contoh perilaku pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas sudah menjadi gaya hidup dari pergaulan masa kini. Mereka hanya memikirkan kepuasannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain ya. Nah, contoh-contohnya ada yang pertama, seks bebas atau melakukan perbuatan zina. Nah, ini kalau kalian sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ya kalian salah satu contohnya adalah sudah melakukan perbuatan zina atau seks bebas. Padahal ini sangat berdosa. Kemudian dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, gonore ya. Kemudian penyakit spilis, raja singa ya, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah tawuran antar pelajar maupun antar kelompok. Nah, ini sering terjadi ya, terutama di kota-kota besar. Ini ada tawuran antar pelajar maupun antar kelompok ya. Misalnya dari sekolah mana ketemu sekolah mana, dan biasanya ini membentuk sebuah geng atau kelompok. Yang ketiga adalah pesta minuman keras atau obat-obatan terlarang. Nah, ini sudah disebutkan tadi ya, di awal tadi. Jelas ya, kalau kalian sudah pesta seperti ini, artinya itu sudah masuk ke dalam pergaulan bebas. Yang keempat adalah putus sekolah, hidup tanpa arah dan tujuan yang pasti. Nah, biasanya anak-anak yang broken home ini akan dengan mudahnya terjadi pergaulan bebas. Dia akan putus sekolah, kemudian hidupnya tanpa tujuan yang jelas ya. Nah, kebanyakan kalau anak yang tidak broken home masih tidak seperti ini ya. Namun ada anak yang putus sekolah, yaitu karena sudah terjerumus tadi ke dalam pergaulan bebas. Yang berikutnya, dampak bahaya pergaulan bebas bagi remaja. Kamu sebagai remaja tentunya memilih untuk hidup bahagia, bukan? Sebagai remaja, jangan sampai salah bertindak, karena salah bertindak sekali saja dapat membuatmu menyesal seumur hidup. Ya, jelas ya, pasti menyesal. Misalnya ini langsung saya sebut hamil di luar nikah. Nah, apa tidak menyesal kalian? Ya, jelas siapapun pasti menyesal. Apalagi masih remaja. Aduh, sayang sekali ya. Terus kalian masih remaja, misalnya sudah terkena penyakit HIV/AIDS, sudah terkena penyakit sifilis. Aduh, itu menyesal sekali ya. Terutama yang hamil tadi. Nah, kalian akan dinikahkan, kemudian kalian putus sekolah akhirnya ya. Jadi ya sudah, sampai di situ sajalah pendidikan kalian ya. Akhirnya kalian hanya ngasuh anak dan lain-lain. Padahal kalian punya potensi yang baik sekali. Kalian bisa menjadi PNS, kalian bisa menjadi bidan, kalian bisa menjadi polisi, ya banyak lagi yang bagus ya. Oke, dampak bahayanya apa saja? Ini disebutkan contoh yang pertama adalah hamil di luar nikah ya. Tadi saya sudah sebutkan. Kemudian melakukan aborsi. Aborsi itu pengguguran ya. Menggugurkan kandungan. Wah, ini ya. Berarti kalian sudah berdosa membunuh anak ini ya. Sudah
membunuh anak kalian sendiri nih kalau namanya aborsi ya. Itu hal yang berdosa, itu tidak boleh. Anaknya tidak berdosa, kalian yang berdosa ya. Berikutnya terkena penyakit kelamin ya. Ini sudah saya bahas tadi ya, banyak penyakit kelamin. Itu merupakan bahaya dari pergaulan bebas. Kenapa bisa terjadi penyakit kelamin? Karena penyakit kelamin itu menularnya melalui seks bebas ya. Jadi hubungan seks bebas lah itu dapat menyebabkan penyakit kelamin ya. Kemudian pelaku akan merasa bersalah atau berdosa ya, jelas sekali ya. Kemudian dampak bahaya bagi lingkungan nih, dapat mencoreng nama baik diri sendiri, orang tua, guru, dan sekolah. Ya jelas ya. Jadi orang tua akan malu, guru juga akan malu, sekolah akan malu. Kalau kalian ya belum tentu malu ya. Tapi kalau sekolah, orang tua sudah pasti malu. Kemudian meningkatkan kriminalitas ya, jelas ini ya. Misalnya begini, kalau pergaulan bebas itu akhirnya kriminal ya, membentuk geng ya, akhirnya kelahi antar geng dan lain-lainnya, antar sekolah seperti itu namanya kriminal ya. Dan kalau sudah kriminal berarti urusannya dengan kepolisian ya, mau kalian ya, jangan sampai. Oke, kita lanjut cara pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas ya. Di sini peran orang tua dan guru sangat penting untuk memberikan pendidikan seks pada anak sejak menginjak remaja sehingga perilaku pergaulan bebas dapat dihindari. Orang tua ya, mulai dini kenalkan dengan agama. Kemudian guru sejak di sekolah pasti ada pelajaran yang isinya tentang pendidikan seks. Nah, ini penting sekali. Masa remaja ya. Nah, itu tingkatkan pembelajaran yang seperti itu supaya anak-anaknya dapat terhindar dari pergaulan atau bahaya pergaulan bebas. Nah, bagaimana cara pencegahan bahaya pergaulan bebas? Yang pertama, memberikan perhatian penuh terhadap anak. Nah, ini harus ya, jadi jangan sampai anak tidak diperhatikan. Ini terkhusus untuk orang tua dan gurunya ya. Jadi apalagi anak yang broken home itu udah sekitar 50% masuk akan terjerumus dengan pergaulan bebas. Dia akan mudah terpengaruh karena di rumahnya tidak ada perhatian lagi. Kemudian memberikan pengertian tentang seks ya. Jadi seks itu adalah hal yang harus diajarkan ke anak-anak remaja. Nah, bahayanya apa seks bebas ya? Jadi bukan hal yang tabu lagi terhadap anak-anak remaja ya. Jadi ini harus diajarkan tentang bahayanya. Kemudian saat menjelaskan masalah seks, gunakan kata-kata yang sopan. Hindari diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Apa saja yang dilarang oleh agama itu harus dihindari ya. Pasti sudah tahu, masing-masing sudah tahu. Kemudian membangun sikap saling percaya antara guru, orang tua, dan anak. Ini pentingnya menjaga kepercayaan. Hubungan di dalam keluarga kita harus saling menjaga kepercayaan. Kita harus saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya supaya kita terhindar dari pergaulan bebas. Oke, baiklah anak-anak, materi kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga materi ini dapat dimengerti oleh kalian semua. Apabila ada yang belum memahami, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa tetap belajar, karena sebentar lagi PAT akan dimulai. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan. Terapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.